Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Hari ini kita mencoba merenungkan salah satu sabda bahagia yang disampaikan Yesus. Sabda bahagia yang hendak kita renungkan berbunyi, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah." Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan miskin? Apakah miskin dalam arti tidak memiliki kemampuan finansial, memiliki penghasilan di bawah rata-rata upah minimum harian, tidak punya rumah tinggal, dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan kemampuan ekonomi? Pertama, tentu kita harus memiliki persamaan pengertian dengan apa yang dimaksud dengan bahagia. Bahagia kiranya tidak sama dengan kesenangan, karena kesenangan lebih menekankan unsur suka dan tidak suka. Seorang anak kecil akan senang bila diberikan smart handphone model terbaru. Tetapi apakah dia berbahagia? Belum tentu. Karena bisa saja saat ia menerima handphone tersebut, ia sedang mengalami kegundahan karena ayahnya tidak hadir dalam hari ulang tahunnya. Ia senang menerima handphone baru, tetapi hatinya tidak bahagia. Seorang anak makan dengan lauk dan sayur-sayur sederhana bersama ayah ibunya. Lauk dan sayur yang disiapkan ayah ibunya bukanlah lauk dan sayur-sayur istimewa kesukaannya. Akan tetapi ia makan dengan lahap, karena ia makan bersama saudara-saudarinya, bersama orang tuanya di taman kota yang biasa menjadi tempat rekreasi terbuka. Ia bahagia karena ia boleh bercanda, menikmati kebersamaan dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Seorang anak lain lagi senang membagikan makanan yang dibawanya dari rumah dengan temannya yang tidak membawa bekal. Jatah makanannya tentu akan berkurang, tetapi ia bahagia karena ia boleh melihat temannya makan bersama. Bagaimana kemudian dengan orang yang berkelimpahan materi? Apakah mereka berbahagia? Ternyata tidak juga. Terlihat dari luar mereka sepertinya orang-orang yang berbahagia. Bisa beli ini, itu, bisa bepergian ke berbagai tempat, bahkan mungkin keluar angkasa. Tetapi apa yang disaksikan tidak seperti yang sesungguhnya. Mereka yang telah pergi ke sana kemari, memang mereka menemukan kesenangan. Tetapi hati mereka pada akhirnya juga merasakan ada yang kurang. Dan hanya sekedar berkunjung ke berbagai tempat. Mereka tidak menemukan kebahagiaannya. Di sisi lain ada juga orang yang berkelimpahan materi, tetapi hidupnya penuh kebahagiaan meskipun tidak pergi ke sana kemari. Dia hanya pergi ke teman-temannya, teman-teman lamanya, berbincang-bincang dengan mereka, bersharing makanan, dan membantu teman-temannya yang perlu dibantu. Ia berbahagia. Berbahagia, jika demikian, bukan soal orang kelimpahan materi atau tidak, orang kaya atau miskin. Kebahagiaan adalah soal hati, bukan soal di luar hati. Hati yang bebas dari hal-hal materi. Orang kaya bisa sangat bahagia ketika ia dengan sukacita membagi hartanya. Tetapi ia juga bisa sangat menderita ketika ia diminta menyumbangnya untuk panti asuhan. Demikian juga dengan orang miskin. Ia juga bisa berbahagia ketika dengan rela berbagi rezeki yang dimilikinya untuk orang yang membutuhkannya. Dan sebaliknya, bisa amat menderita ketika uangnya Rp500 terjatuh. Jika orang kaya dan miskin bisa sama-sama berbahagia dan sama-sama bisa tidak berbahagia, mengapa kemudian sabda bahagia Yesus memuji orang miskin sebagai yang berbahagia? Bukankah orang kaya juga bisa berbahagia? Sebaliknya, bukankah orang miskin juga bisa sangat bersedih? Disinilah kita perlu melihat
semangat yang ada dalam diri orang miskin. Orang miskin pada umumnya, terlepas mereka nantinya terikat pada apa yang mereka peroleh atau tidak, memiliki satu kesamaan, yakni mereka tidak memiliki apa-apa, dan karena itu amat tergantung pada kemurahan orang lain dan sekitar mereka. Mereka tidak memiliki apapun yang bisa mereka andalkan. Berharap akan kemurahan hati orang lain, kemurahan Tuhan. Itulah keyakinan mereka. Ketakutan pasti ada, tetapi keyakinan Tuhan pasti memberi. Itulah semangat yang selalu tertanam dalam hati. Karena itu, Yesus mengatakan orang miskin berbahagia karena mereka memiliki kerajaan Allah. Artinya, kemurahan Allah lah yang menguasai hidup mereka, bukan apa yang mereka miliki. Semangat ini bisa juga hadir dalam diri orang yang secara finansial mencukupi bahkan berkelimpahan. Ketika mereka menganggap apa yang dimiliki ini adalah milik Allah, mereka juga sebenarnya memiliki semangat orang-orang miskin. Mereka sadar dan tahu apa yang mereka miliki adalah pemberian Allah saja, dan mereka tidak pernah mengklaim itu semua adalah hasil jerih payah mereka. Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan surga. Akhirnya menjadi sabda bahagia bagi siapa saja. Bukan hanya mereka yang memang tidak cukup secara finansial, tetapi juga bagi mereka yang berkelimpahan. Mereka semua berbahagia karena hati mereka dipenuhi oleh kerajaan Allah. Mereka sadar dengan sungguh, Allah lah yang memberi kepada mereka. Tuhan memberkati.